Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna, NIM 4420222. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang skema organ reproduksi betina dan proses oogenesis. Sistem reproduksi betina terdiri dari ovarium, yaitu produksi ovum, opiduk, yaitu lokasi fertilisasi, uterus, yaitu lokasi implantasi embrio, vagina, yaitu lokasi kopulasi. Ovarium adalah homolog testis. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium menuju opiduk atau saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital. Ovarium terdiri dari organ endokrin atau estrogen dan progesteron, dan organ eksokrin atau ovum. Struktur ovarium dilapisi epitelium permukaan yang dapat berubah. 1. Perkembangan ovarium dan oogenesis. Epitelium cuboid simplex. 2. Semakin berumur, epitelium squamous simplex. Di bawah epitelium permukaan, yaitu tunika albugin ovari. Ovarium hewan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama korteks dan yang kedua medula. Di dalam korteks berisi 4. Yang pertama folikel dalam berbagai perkembangan. Yang kedua corpora lutea. Yang ketiga sel interstisial. Yang keempat elemen stromal. Dan medula berisi 6. Yang pertama pembuluh darah besar, yang kedua limfatik, yang ketiga syaraf, yang keempat sisa embrionik atau rete ovari, yang kelima glandula interstisial, yang keenam jaringan ikat. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan ovum. Tahapan oogenesis, mitosis dan mitosis atau multiplikasi. Yang pertama, oogenia, berproliferasi dari sel garam primordial. Yang kedua, oogenia membelah secara identik. Yang ketiga, variasi pada hewan, yaitu ruminan, rodent, babi, manusia. Perkembangan dan pembelahan oogenia berlangsung saat fetus sebelum kelahiran karnivora dan plagomorf. Meiosis terdiri dari 5. Yang pertama oogenia berkembang, yang kedua oosit primer atau awal meiosis 1. Oosit primer masuk ke tahap profase meiosis 1 atau masa pubertas terjadi. Yang ketiga, perkembangan oosit primer sejalan dengan perkembangan dan pematangan folikel. Yang keempat, meiosis reduksi terjadi sebelum ovulasi. Oosit primer menjadi oosit sekunder dan polar body 1. 5. Meiosis kedua, ekusional, hanya terjadi ketika spermatozoa berpenetratasi ke zona pellucida dan mengaktifkan oosit sekunder atau body polar 2 hadir. Tahap 1, oogenia. Sel-sel telur primitif atau opagonium atau oogenia. Ukurannya sangat kecil, diameternya 8-12, nukleusnya 6-8. Sel-sel ini akan membelah secara mitosis menjadi berlipat ganda jumlahnya. Tahap 2, oosit primer. Sel-sel telur tumbuh menjadi ukuran 12-20 dan folikel mulai terbentuk melingkari atau mengelilingi sel telur sebanyak 1 lapis. Tahap 3, oosit sekunder. Selama tahap ini, sel telur berkembang membesar dengan sangat berarti hingga mencapai ukuran 40-200 dan menjadi tertutup oleh folikel. Tahap 4,
pitelogenesis 1. Selama tahap 4 ini, produksi dan akumulasi kuning telur atau yolk dimulai. Proses ini disebut pitelogenesis. Tahap 5, pitelogenesis 2. Tahap 5 ini merupakan fase pitelogenesis kedua. Partikel kuning telur berpindah ke pinggiran dan menyebar di antara vakuola. Telur mencapai ukuran 350 sampai 500 nukleus 150 sampai 180. Tahap 6, pitelogenesis 3. Tahap 6 ini merupakan fase pitelogenesis ketiga, yang dimana selama tahap ini yolk plate atau lempengan kuning telur mendorong lipoid drop ke arah pinggiran sel selama 2 lingkaran mulai terbentuk. Tahap 7, ovum. Pada tahap 7 ini merupakan akhir dari proses pitelogenesis dan telur mencapai ukuran 900 sampai 1000 nukleus mencapai ukuran 200. Pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis kedua yang membentuk polar body kedua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.